Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita awali pertemuan ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teman-teman semuanya, kita bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar bisnis startup. Dan pada hari ini kita akan membahas materi mengenai manajemen bisnis. Bisnis merupakan kegiatan penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Agar kegiatan bisnis dapat berjalan dengan efektif dan efisien, berbagai sumber daya yang ada di dalam organisasi bisnis harus dikelola melalui suatu proses yang dinamakan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan atau actuating, dan pengendalian atau controlling. Ini kembali lagi kepada fungsi-fungsi manajemen. Nah, apa saja sumber daya organisasi yang ada? Pertama adalah sumber daya itu kita sebut tangible asset. Yang kedua adalah intangible asset. Dalam organisasi itu sumber daya dibagi dua, yaitu tangible asset dan intangible asset. Tangible asset adalah aset atau sumber daya perusahaan yang dapat dilihat secara kasat mata. Ya, contohnya bangunan, mesin, kendaraan, pokoknya terlihat secara fisik itu adalah aset yang tangible, yang terlihat. Aset yang intangible apa? Yang nggak terlihat, hanya bisa dirasakan, atau yaitu pencitraan gitu ya. Jadi sumber daya non fisik yang diciptakan perusahaan dan para karyawannya. Nah, intangible ini diciptakan dari perusahaan dan juga dari karyawannya. Salah satunya adalah melalui budaya organisasi yang sudah dibentuk. Contohnya apa? Merek perusahaan, sehingga orang bisa langsung identik. Oh, kalau misalkan mau makan instan ya Indomie. Nah, mereknya berarti sudah terekam tuh dalam pikiran kita gitu ya. Reputasi, bagaimana perusahaan menjaga reputasinya, nama baiknya, sehingga tetap dipercaya sama masyarakat. Kekayaan intelektual, ini terkait nama merek yang dipatenkan ya, termasuk sini ada hak cipta dan merek dagang gitu ya. Nah, ini semua dibangun, intangible asset itu biasa dibangun melalui budaya organisasinya dulu ditanamkan ya, sehingga melalui perilaku, melalui merek atau logo atau gambar gitu ya, sehingga image itu atau brand itu akan terekam dalam memori si konsumennya. Jadi kalau udah bicara kayak tadi, misalnya bicara mie, oh yaudah Indomie. Kalau bicara lihat logo ini, oh ini berarti perusahaan ini. Kita sudah kenal, sudah terbentuk memori seperti itu. Nah, itu adalah intangible asset. Aset yang non fisik yang tidak terlihat. Nah, sumber daya organisasi bisa kita klasifikasi. Pertama adalah sumber daya manusia, lalu keuangan, lalu bahan baku produksi, lalu mesin dan peralatan, lalu teknologi, lalu pasar, dan informasi. Kita akan coba bahas klasifikasi dari sumber daya yang ada di organisasi. Sumber daya manusia. Kita juga sudah belajar di manajemen SDM kemarin ya, terkait sumber daya manusia ini. Manusia dengan berbagai keahlian yang dimilikinya sangat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan organisasi. Menurut Norton dan Kaplan, terdapat 3 sumber yang dapat meningkatkan kemampuan organisasi untuk melakukan pembelajaran dan tumbuh, yaitu kemampuan karyawan, kemampuan sistem informasi, dan prosedur organisasi yang akan memungkinkan karyawan memiliki motivasi dan inisiatif dalam bekerja. Nah, jadi kalau ada 3 hal ini, ya, harapannya menurut penelitian Norton dan Kaplan, perusahaan akan bisa melakukan pembelajaran, learning, dan bertumbuh. Pertama adalah kemampuan karyawan. Ini ditaruh di urutan pertama karena ini adalah menjadi asetnya. Karena si karyawan itu adalah manusia, itulah yang memang bergerak, yang memang mengendalikan semuanya di dalam perusahaan melalui akal pikirannya. Dengan karyawan yang punya kemampuan, otomatis perusahaan akan tumbuh, ya, dan karyawan pun akan terus-menerus untuk belajar. Nah, kedua adalah support dari sistem. Kalaupun memang karyawan sudah ada kemampuan tapi sistem tidak support, ya akan tetap tinggal juga, ya. Otomatis harusnya bisa disupport juga dari kemampuan dari karyawannya, sudah mau berkembang, didukung dengan
support system yang memang disesuaikan dengan kondisi yang ada, kondisi saat ini gitu ya. Semuanya sudah era teknologi sekarang, era digital, era mobile ya, itu disesuaikan sehingga tidak tertinggal. Ketiga adalah prosedur organisasi. Bagaimana aturan dalam perusahaan dibuat se-fleksibel mungkin, artinya untuk membuka peluang supaya karyawannya bisa menciptakan motivasi dan inovasi ya, untuk mengalihkan ide-ide yang baru untuk keberlanjutan perusahaan ini juga, untuk pertumbuhan perusahaan ya. Ya. Jadi 3 hal ini yang memang menjadi kunci keberlangsungan dari suatu organisasi atau perusahaan. Kemampuan yang dimiliki oleh karyawan sebagai sumber daya manusia menempati urutan paling tinggi sebagai sumber pembelajaran organisasi yang memungkinkan organisasi perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan meraih pertumbuhan usaha. Ya, jelas ya, karena manusia adalah yang sumbernya dari manusia, manusia yang bergerak, manusia yang mengoperasikan semuanya. Jadi ya kuncinya memang di manusia dulu gitu ya, manusia sebagai aset utama dari perusahaan kan, kalau kita bahas di SDM itu manusia sebagai aset utama dari suatu organisasi. Jadi manusia dianggap sebagai suatu aset, bukan lagi sebagai suatu barang produksi. Keuangan. Nah, tidak ada satupun usaha yang dapat dijalankan dengan baik tanpa menggunakan modal dalam bentuk uang. Bagi perusahaan korporasi, tersedia berbagai alternatif sumber pendanaan, baik yang berasal dari saham, obligasi, maupun pinjaman dari bank. Perusahaan akan berupaya memiliki modal yang cukup untuk menjalankan usahanya. Akibat kekurangan modal usaha dapat memicu munculnya tekanan finansial yang seringkali diakhiri dengan kebangkrutan. Oke, setelah tadi sumber daya manusianya dikelola dengan baik, yang kedua adalah sumber daya keuangan. Ini juga jangan sampai dilupakan. Ya, usaha yang non formal pun, ya usaha yang kecil-kecilan tetap butuh modal, ya. Teman-teman pasti akan butuh modal juga. Nah, jadi keuangan ini tetap harus disiapkan oleh suatu organisasi ketika mulai menjalankan usahanya. Bahan baku. Dalam konsep rantai nilai, bahan baku suatu industri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan nilai dari suatu produk yang dapat ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen. Apabila perusahaan dapat memperoleh pasokan bahan baku yang kualitasnya sama dengan bahan baku pesaing, tapi dengan harga yang lebih murah, otomatis perusahaan tersebut memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh keunggulan bersaing dibanding para pesaingnya. Ya, ini sudah jelas ya. Kualitasnya sama, tapi dia bisa beli dengan harga lebih murah. Otomatis ketika dia jual pun bisa dijual dengan harga yang lebih murah juga gitu ya. Nah, di situ akan mendapatkan competitive advantage gitu ya. Masyarakat akan lebih beralih ke yang lebih murah ya, dengan anggapan kualitasnya sama gitu ya. Nah, selanjutnya mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan berperan sangat besar dalam penciptaan keunggulan bersaing sebuah perusahaan. Produksi mesin yang tinggi akan mengakibatkan biaya per unit lebih kecil dibandingkan mesin yang produktivitasnya rendah. Selanjutnya adalah teknologi. Teknologi adalah aplikasi ilmu pengetahuan ke dalam berbagai produk yang dapat membantu manusia dalam kehidupan ini. Teknologi merupakan pemicu adanya perubahan. Hadirnya teknologi baru dapat mengubah peta persaingan usaha kepada suatu wilayah persaingan yang sama sekali baru. Ya, jelas ya. Sekarang yang nggak bisa dipungkiri sudah era teknologi, dan ini memang jadi satu pemicu adanya perubahan. Ya, berkali-kali kita bilang bahwa selama masih di dunia ini pasti selalu ada perubahan, dan yang cukup cepat adalah perubahan teknologi saat ini ya. Ya, sekarang sudah serba menggunakan handphone, mobile ya, bisa transaksi di mana saja, bisa kerja di mana saja gitu ya. Memang ini pemicu untuk adanya perubahan, dan perusahaan harus siap mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi untuk bisa memenangi tadi persaingan di pasar, competitive advantage tadi ya, untuk bisa tetap mendapatkan pelanggan-pelanggan yang loyal maupun pelanggan-pelanggan baru ya, menambah pelanggan baru lagi. Pasar atau market. Pasar terbentuk akibat adanya interaksi antara penawaran dan permintaan produk.
suatu produk dapat ditransaksikan di pasar karena produk tersebut memiliki value atau memiliki nilai. Kelangsungan hidup perusahaan sangat ditentukan oleh diterima atau tidaknya produk yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen. Dengan demikian, perusahaan harus menawarkan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Kegagalan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar akan mengakibatkan produk perusahaan kehilangan pasar dan konsumen akan beralih kepada produk pesaing yang dapat lebih memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Ya, pasar lah ini tempat terjadinya jual beli ya, terjadi transaksi ya. Kalau sekarang ya pasar itu tidak melulu aja fisiknya gitu ya. Online pun ternyata pasar juga kan, tidak harus bertemu penjual dan pembeli gitu ya. Jadi definisinya sudah bergeser lagi. Tapi intinya pasar adalah tempat adanya transaksi gitu ya, entah dalam bentuk online ataupun offline. Nah disitulah konsumen berhak memilih gitu ya, barang-barang yang menurut dia menarik sesuai kualifikasi dia dan memang barang yang berkualitas pasti itu yang akan lebih banyak dibeli. Nah disinilah perusahaan bahwa harus menjaga salah satu sumber dayanya itu sumber daya pasar ini, menjaga barang yang ditawarkan itu jangan sampai kualitasnya turun atau jangan sampai memang tidak diminati masyarakat karena ya mungkin bisa kualitasnya turun atau mungkin harganya malah terlalu tinggi gitu ya, sehingga mengakibatkan konsumen bisa beralih ke perusahaan yang lain yang sejenis ya, yaitu ke pesaingnya. Informasi. Nah, akibat perkembangan teknologi informasi yang semakin maju sehingga daur hidup informasi menjadi semakin pendek. Sementara pada saat yang sama, para manajer memiliki akses informasi yang semakin luas dengan adanya teknologi internet. Perusahaan saat ini berupaya untuk mendayagunakan informasi semaksimal mungkin, misalnya untuk mengetahui besarnya kontribusi masing-masing pelanggan terhadap keseluruhan pendapatan penjualan. Dengan memiliki informasi ini, perusahaan akan dapat membangun hubungan yang lebih saling menguntungkan dengan pelanggan yang potensial. Identifikasi pelanggan yang potensial dari sekian ribu pelanggan perusahaan saat ini dimungkinkan berkat perkembangan teknologi informasi, di mana perusahaan dapat membuat data warehouse dan melakukan penambangan data mining sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, informasi ini menjadi salah satu sumber daya juga dan satu hal yang penting ketika perusahaan mau mengambil satu keputusan. Karena ini sebagai satu data pendukung juga ya, untuk nanti perusahaan memutuskan akan seperti apa atau akan menjual produk apa di pasaran. Itu berdasarkan informasi yang akurat juga ya. Informasi didapatkan yang di pasaran yang akurat maupun data-data yang lain yang memang mendukung, yang valid. Nah, itu bisa menyempurnakan untuk mengambil keputusan dari suatu organisasi. Dan dari informasi ini juga perusahaan juga bisa memanage customer-nya. Ada yang namanya kan CRM ya, customer hubungan customer relationship ya, manajemen, hubungan mitra dengan customer gitu ya. Itu dari mana ya? Dari informasi gitu ya. Ketika customer membeli, mungkin kita bisa mendapatkan informasi, paling nggak mungkin nomor handphonenya, sehingga mungkin kita bisa belikan promo-promo apa, informasi apa lewat WA begitu ya biasanya gitu ya. Bisa kita monitor, bisa kita follow up gitu ya. Kalaupun ada keluhan bisa segera kita tanggapi. Nah, fungsinya seperti itu, informasi cukup penting juga. Nah, seorang manajer ini harus memiliki peran dalam menjalankan bisnisnya. Besarnya ada 3 peran ini, ada secara interpersonal, informational roles, dan decisional roles. Interpersonal, dia harus bisa menjadi sebagai seorang figurehead, menjadi seorang sosok atau tokoh ya, yang memang disegani sama timnya, paling nggak dijadikan contoh gitu ya. Dia harus memang tampil sebagai seorang figur. Leader, karena memang dia seorang manajer, dia harus menunjukkan diri sebagai seorang pemimpin, seorang leader. Dan liaison, artinya dia juga harus bisa berfungsi sebagai seorang penghubung antara karyawan dengan atasannya lagi, atau penghubung antara karyawan dengan bagian yang lain ya, ataupun pada satu saat bisa jadi penghubung antara karyawan dengan customer seperti itu ya. Itu fungsi dari interpersonal roles. Lalu fungsi manajer sebagai informational roles, ya harus sebagai monitor yang memonitor juga informasi-informasi yang ada, harus di-sharing dulu gitu ya. Selain itu sebagai diseminator, menyebar informasi. Jangan sampai informasi hoax nih, harus dari satu pintu.
Manajer harus mengklarifikasi kevalidan atau tidaknya. Ketika valid, ya harus segera disampaikan sesuai informasi yang ada. Tidak juga dikurangi, tidak ditambahkan gitu ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan satu pintu karena memang dari dia yang berwenang yang menyampaikan informasi tersebut. Dan sebagai spokesman juga, sebagai juru bicara dari bagiannya ketika harus berhubungan dengan bagian yang lain ya, bagian eksternal yang lain. Fungsi manajer sebagai decisional roles. Ya, manajer harus bisa punya sikap juga sebagai entrepreneur, sebagai seorang pengusaha ya. Lalu sebagai disturbance handle, sebagai pemecah masalah, harus cepat mengambil keputusan terhadap masalah yang ada ya, harus bisa segera mengambil sikap atau memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Resource allocator, harus bisa mengalokasikan sumber daya yang ada sehingga tidak mubazir ya, bahasanya sumber daya ini tidak mubazir. Kalau memang sumber daya ini punya kemampuan di bidang tertentu ya segera dialokasikan gitu, diberdayakan ke situ supaya bisa lebih produktif dan bisa lebih bermanfaat. Sebagai decisional juga fungsinya ada sebagai negosiator, sebagai juru runding ya, bahasanya juru runding yang terkait levelnya manajer dengan bagian yang lain ya. Jadi sebagai negosiator juga. Demikian. Nah, apa saja tantangan dalam pengembangan bisnis? Ini perlu teman-teman cermati juga, bahwa setiap usaha pasti ada challenge-nya, ada tantangannya. Pertama, tantangan dalam hal produktivitas. Ya, jelas lah. Semakin ketatnya persaingan, produktivitas juga pasti semakin ketat ya. Harga juga pasti marginnya juga mungkin semakin tipis gitu ya. Nah, bagaimana kita mengatur produktivitas supaya tetap seimbang, kita masih dapat keuntungan, barang yang dikirim keluar juga masih tetap dapat diserap oleh masyarakat, dan kita masih dapat keuntungan juga dari pasar tersebut. Tantangan dalam hal kualitas. Nah, ini yang penting menjaga kualitas ya, menjaga kualitas barang supaya pembeli atau konsumen itu tidak berpindah ke lain hati, bahasanya mereka tetap loyal, dan bahkan mungkin dari customer yang loyal itu dia bisa menjadi sarana promosi, ajang promosi gratis untuk menarik orang-orang yang lain karena dia sudah loyal, udah percaya nih sama produk Anda, sehingga udah deh beli yang ini aja, saya percaya udah sekian tahun. Nah, bisa menarik pelanggan yang baru, manfaatnya seperti itu. Tantangan dalam pasar global, ya seperti kita ketahui sekarang sudah pasar global itu artinya sudah pasar bebas, semua barang itu bebas masuk mana saja, tidak dibatasi. Semua tenaga kerja pun bebas ya, tenaga kerja asing itu bisa masuk ke dalam satu negara ya, karena sudah dalam pasar global. Lalu demographic and culture challenge. Nah, perbedaan demografi dan budaya masing-masing tempat ataupun masing-masing negara ini juga jadi satu tantangan ya. Bagaimana kita bisa menyesuaikan ya dalam satu kawasan ya, satu negara pasti kan tiap kota atau tiap provinsi itu berbeda budayanya, apalagi ini antar negara, itu juga pasti ada tantangan perbedaan budaya ya. Tantangan pada lingkungan. Nah, bagaimana kondisi lingkungan itu sendiri, yang pasti kita tidak bisa melawan alam ya, tapi kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi alam seperti itu. Tantangan masalah etika dan tanggung jawab sosial. Nah, untuk itulah makanya perusahaan sekarang sudah mulai gencar ya dengan adanya kegiatan CSR ya, tanggung jawab sosial ya, juga menjaga masalah etika supaya ya perusahaan ini kan ingin dalam jangka panjang ya, ingin supaya untuk jangka panjang apa? Ya harus menjaga nama baik, menjaga citranya. Dibuatlah kegiatan-kegiatan terkait untuk menjaga hubungan dengan lingkungan sekitar melalui kegiatan CSR ini. Tantangan dalam teknologi. Teknologi kita tahu berkembang pesat dan perubahannya cukup cepat ya. Jadi kita harus selalu terbuka dengan adanya perubahan teknologi, jangan selalu update gitu ya, jangan terus merasa puas dengan kondisi yang sudah sekarang. Oh yaudah, seakan berhenti, padahal enggak, dunia masih berputar. Artinya selama dunia masih berputar, perubahan pun masih berjalan gitu ya. Kita nggak pernah tahu nanti entah setahun atau 5 tahun akan datang akan ada apa lagi yang baru ya. Nah, itu kita harus siap dan kita harus selalu welcome, jangan terus malah a priori dengan teknologi yang baru ini yang harusnya semakin memudahkan proses kerja kita. Dan kita harus membiasakan diri untuk belajar sesuatu yang baru ini. Nah, inilah tantangan-tantangan yang
kemungkinan bisa dihadapi dalam pengembangan bisnis. Dari mulai produktivitas, kualitas, terus pasar global, demografi dan budaya, tantangan perubahan-perubahan budaya, tantangan pada lingkungan, masalah etika dan tanggung jawab sosial, dan masalah teknologi. Ya, ini bisa kita antisipasi dari awal ini, teman-teman. Kita mulai belajar dari hal yang kecil, mulai bisnisnya kecil, ini bisa jadi satu persiapan. Kira-kira nanti hal kecil aja pasti kan, bisnisnya kecil aja kan pasti sudah ada juga tantangannya ya. Apalagi nanti yang semakin besar, gitu ya. Baik, demikian untuk materi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi saya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi amal jariah buat kita semuanya dan bisa bermanfaat bagi kita pribadi maupun lingkungan sekitarnya. Dan jangan lupa juga kita selalu saling mendoakan agar selalu diberi keberkahan, kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam setiap aktivitas kita. Silakan nanti teman-teman absen melalui Google Form yang saya kirimkan. Kita akhiri sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.